shall believe. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus Gods of the Arena, episode 4. Tentunya dengan rasa yang berbeda, dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah, sebuah pantun untuk Anda semua. Parman bacoan dicekel hansip, mari mangan garokoan kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan, intro. Di episode kali ini, diawali dengan diperlihatkannya pertarungan dua gladiator bertopeng di arena gelanggang, yang disaksikan oleh Tullius, Vettius, Titus, Batiatus, dan juga para penduduk di sana. Akan tetapi, di sini terlihat Titus dan Batiatus, yang menyaksikan pertandingan itu, di tengah-tengah penduduk biasa, dan bukan di balkon utama. Hal itu pun, tak lain adalah karena kehendak dari Titus, yang tidak mau berjalan terlalu jauh, untuk menuju balkon utama. Karena sebenarnya, di sini Titus juga mendapatkan undangan, untuk menghadiri acara tersebut. Pertandingan pun, berlangsung seru dan sangat menegangkan, yang lantas, pertandingan itu pun dimenangkan oleh si gladiator bertopeng, yang bersenjatakan sebuah jaring dan tombak trisula, yang berakhir dengan ditusukkannya tombak tersebut, tepat mengenai wajah dari sang lawan. Dan selanjutnya, diperlihatkan Doktore, yang memberikan dua bilah pedang, kepada Ashur dan Dagan. Rupanya, untuk pertarungan yang berikutnya, akan menampilkan Ashur yang dipasangkan dengan Dagan, melawan Hasdrubal dan seorang rekannya, yang kita sebut saja Swab. Dan pertarungan itu pun, lantas dimenangkan oleh pasangan Ashur dan Dagan. Setelah itu, terlihat Tullius dan Vettius, yang berpidato dan mengumumkan, jika berikutnya ia akan mempersembahkan penampilan gladiator terbaiknya, yaitu Caburus melawan Thraes. Dan tak butuh waktu lama, pertarungan itu pun lantas dimenangkan oleh Caburus, dengan disertai sorakan yang sangat ramai, dari semua penonton yang ada di situ. Dan berikutnya, diperlihatkan Lucretia dan Gaia, yang sedang berjalan di tengah kota, sembari berbincang-bincang. Rupanya, di sini Gaia mengatakan kepada Lucretia, jika dia sudah merasa tidak betah, untuk berlama-lama tinggal di rumahnya. Hal itu pun, dikarenakan kehadiran Titus, yaitu sang ayah dari Batiatus, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dan di waktu yang bersamaan, di situ Gaia sekilas melihat seseorang, yang sepertinya pernah ia kenal sebelumnya. Lantas, Gaia dan Lucretia pun menghampirinya. Rupanya, orang tersebut adalah Petronius, yaitu salah seorang yang kaya raya di Roma. Lalu, Gaia pun mengenalkan Lucretia padanya. Akan tetapi, di sini Petronius mengatakan, jika ia tak asing mendengar nama Lucretia, yang notabene adalah istri dari sang Lanista Batiatus. Petronius juga telah mendengar, jika di kediaman Batiatus, banyak menyuguhkan kesenangan-kesenangan, seperti yang telah diceritakan kedua rekannya, yaitu Varus dan Kosutius. Setelah itu, diperlihatkan para gladiator yang sedang berlatih, di kediaman Batiatus. Tak lama kemudian, terlihat Doktore, yang datang bersama Ashur dan Dagan, setelah mereka mengikuti pertandingan di gelanggang.
Di sini terlihat Ashur, yang dengan sombongnya mengumumkan atas kemenangannya kepada seluruh rekan-rekannya di situ. In the blood of our enemies. See yourselves to the baths. Dan selanjutnya, Doktore terlihat menghampiri Gannicus, sembari memerintahkan untuk tandem atau bertarung dengan Raskos. Akan tetapi, di sini Gannicus merasa keberatan dan malas, karena dia sudah tidak pernah lagi diikut sertakan dalam pertarungan di gelanggang. Dan di waktu yang bersamaan, terlihat Titus, yang memanggil Doktore dari atas balkon. Titus pun memerintahkan Doktore, supaya ia membawa Gannicus ke atas, untuk menemuinya. Setelah mereka bertemu, terlihat Titus yang menceritakan beberapa gladiator hebat di masanya dulu, kepada Gannicus. Dan mungkin ada perkataan dari Gannicus, yang membuat Titus tersinggung, yang akhirnya Titus pun dengan nada marah, ia pun lantas memerintahkan Gannicus untuk kembali ke Ludus. Selanjutnya, terlihat Gaia dan Lucretia, yang tengah kembali pulang ke rumah. Di sini, Gaia agak sedikit cemburu kepada Lucretia, karena saat bertemu dengan Petronius tadi, yang diperhatikannya bukanlah Gaia. Akan tetapi, dia justru lebih tertarik kepada Lucretia, yang dimana Petronius sangat tertarik dengan kesenangan-kesenangan yang disuguhkan di kediamannya. Dan tak lama kemudian, Batiatus datang, yang lantas Lucretia dan Gaia menceritakan hal itu kepada Batiatus, jika mereka tadi telah bertemu dengan Petronius. Mendengar itu, rencana baru pun telah terbesit di benak Batiatus, yang akan segera dia persiapkan. Setelah itu, diperlihatkan Gannicus, yang akan mandi setelah seharian berlatih. Dan di saat yang bersamaan, terlihat Melita yang melintas, dan lalu Gannicus pun menghampirinya. Akan tetapi, di situ Melita seakan menghindari Gannicus. Dan karena Gannicus memaksa, jika dia ingin bicara, lantas Melita pun meminta sedikit waktu pada sang pengawal, dan mereka berdua pun lalu berbincang-bincang. Di sini, rupanya Gannicus mengungkapkan tentang perasaannya kepada Melita. Dia mengatakan, jika dia tidak bisa melupakan apa yang telah mereka alami, yaitu saat mereka pernah bermantap-mantap waktu itu. Akan tetapi, di sini Melita meminta Gannicus untuk melupakan semuanya, karena dia adalah istri dari sahabatnya sendiri, yaitu Onomaus atau Doktore. Dan lantas, Melita pun beranjak pergi meninggalkan Gannicus. Lalu, terlihat Melita, yang tengah menemui Onomaus sang suami. Di sini, Onomaus mengatakan pada Melita, jika hubungannya dengan Gannicus, kini semakin merenggang, dan tidak seperti dulu lagi. Lalu, Melita pun menenangkan sang suami, yang lantas mereka berdua pun bermantap-mantap ria. Dan berikutnya, diperlihatkan Crixus, yang tengah tandem, atau berlatih bertarung dengan Geneus. Dan saat Geneus terlihat kalah bertarung dengan Crixus, di waktu yang bersamaan, Doktore yang melintas di situ, ia pun lantas mengatakan pada Geneus, jika ia lebih baik mengganti senjata pedangnya itu, dengan tombak trisula dan jaring saja. Geneus pun sontak tersinggung, dengan perkataan dari Doktore, dan karena terlihat melawan, sambil sedikit menggerutu, lantas Doktore pun langsung mencambuk Geneus, dan mengancam akan menghabisinya, jika dia tidak mematuhi semua perintahnya. Stripped from bone. Gannicus yang juga berada di situ, ia pun sontak kaget, dengan perlakuan Doktore, yang sangat berubah drastis, kepada rekan-rekan gladiatornya. Dan akhirnya, Doktore pun memerintahkan Gannicus, untuk bertarung melawan Barca. Barca. Di waktu yang bersamaan, terlihat di atas balkon, Batiatus dan Lucretia sang istri, yang merencanakan, tentang bagaimana caranya, agar sementara waktu, Titus sang ayah bisa keluar dari kediaman Batiatus. Karena, Batiatus dan Lucretia mempunyai rencana, untuk menjamu Petronius. Namun, penjamuan Petronius ini akan diserahkan kepada Solonius, untuk mewakili Batiatus. Sebab, Batiatus sendiri akan menemani Titus sang ayah, untuk pergi ke kota. And tonight, if he see to Petronius. Saat hari sudah mulai gelap,
dan para gladiator sudah selesai berlatih, terlihat Doktore membagikan koin kemenangan kepada Ashur dan Dagan. Namun, Ashur terlihat sedikit menggerutu dan tak terima, karena koin Dagan lebih banyak darinya. Tell him if we did not need. Lalu, terlihat Krixus yang telah menghampiri Barca, yang sedang bersedih, sembari memandangi burung peliharaan Auktus kekasihnya. Di situ, Krixus menawarkan roti kepada Barca, sembari menceritakan kisah masa lalunya, sebelum ia menjadi budak dari orang Romawi. My father. To serve. To bow and... Sementara itu, di kota Neopalis, Batiatus dan Titus sedang melihat-lihat para budak petarung, guna dilatih menjadi seorang gladiator. Di situ, mereka berdua nampaknya kurang cocok dengan para budak petarung, yang sedang ditawarkan oleh si penjual. Dan lalu, akhirnya mereka pun pergi. Truth. Come. Let us see. Setelah itu, mereka berdua lalu minum bersama, sembari berbincang-bincang. Desire to gain military experience. Shrink. Namun tak selang berapa lama, tiba-tiba sang ayah menginginkan untuk pulang. Mendengar itu, sontak membuat Batiatus bingung. Karena saat ini, kediamannya telah dibuat untuk acara pesta perjamuan para tamu, tanpa sepengetahuan Titus sang ayah. Wait until the break of day. His closer future. Di sisi lain, di villa kediaman Batiatus, diperlihatkan para budak sedang mempersiapkan semua untuk acara malam nanti. Di sini, Lucretia juga meminta kepada Melita untuk berbicara kepada Unomos suaminya, supaya segera menyiapkan para gladiator untuk disajikan di acara pesta itu, dan menyuruhnya agar Unomos merahasiakan acara tersebut dari Titus mertuanya. Karena Lucretia menilai jika Unomos sangat setia dan sangat dekat dengan Titus sang mertua. Find the way to find. Dan tak lama berselang, Solonius datang, dan disusul dengan kedatangan para tamu-tamu yang lain. Greet him. Di sini, Unomos terlihat sedikit menggerutu dengan acara pesta penjamuan ini, yang diungkapkannya kepada Melita sang istri. Namun bagaimana lagi, mereka hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang budak, yang diperintahkan oleh majikan. Para tamu pun terlihat sangat menikmati acara pesta malam itu. Dan pada saat Lucretia memberi sambutan kepada para tamu, tiba-tiba di situ Tullius datang. Tentu saja, kedatangan Tullius pun sangat mengejutkan Lucretia. Karena, dia merasa tidak pernah mengundang Tullius di acara pesta ini. Lucretia pun lantas segera memerintahkan Solonius untuk mencari tahu apa sebenarnya tujuan kedatangan Tullius ke rumahnya, setelah dia menghajar dan menyakiti Batiatus sang suami waktu itu. Rupanya, di situ tercium aroma pengkhianatan Solonius kepada Batiatus sahabatnya. Karena sebenarnya, dialah yang mengatakan semua rencana Batiatus kepada Tullius, atas acara pesta penjamuan para pejabat Romawi di situ. Dan pengkhianatan ini pun, belum sampai tercium oleh Batiatus. Pada saat topeng akan dibagikan untuk acara puncak, tiba-tiba Tullius menantang bertarung Gannicus, untuk mendapat perhatian para pejabat Romawi yang ada di situ. Lalu, Doktore pun mendatangi Gannicus, sembari memerintahkan Gannicus untuk mengalah, dan tidak boleh sampai melukai Tullius di pertarungan eksebisi ini, dan lantas, pertarungan pun dimulai. Di sini, terlihat Gannicus, yang sebenarnya sangat mudah untuk melumpuhkan Tullius, yang terlihat beberapa kali, ia dapat memojokkan Tullius. Akan tetapi, dengan apa yang telah disampaikan oleh Doktore barusan, maka mau tidak mau, Gannicus pun harus mengalah. Di sini, terlihat bahwa Tullius sangat ingin sekali mengincar nyawa dari Gannicus. Dia pun tidak peduli, meski Gannicus telah mengangkat tangan dengan 2 jari, sebagai tanda menyerah. Karena, mungkin dia menilai, jika Gannicus adalah petarung terbaik dari Batiatus. Untunglah, Lucretia dengan cepat berteriak, sembari mengumumkan, bahwa Gannicus sudah menyerah, dan Tulliuslah sebagai pemenangnya. Dan Lucretia pun
lalu memerintahkan Melita guna mengantarkan Gannicus untuk berobat ke tabib gladiatornya. You've ended the man in half a breath. Yet you will... Saat Gannicus diantar oleh Melita ke tabib, di situ Gannicus mengutarakan perasaannya kembali untuk yang kedua kalinya kepada Melita. Namun, Melita berusaha untuk menolaknya karena ia tidak ingin mengkhianati Unomos suaminya, meskipun sebenarnya Melita sendiri juga mempunyai perasaan yang sama kepada Gannicus. means nothing. Kemudian di dalam villa, terlihat Lucretia yang masih penasaran akan maksud kedatangan Tullius. Dia khawatir kalau sampai Tullius mengatakan kepada Titus sang mertua tentang acara pesta yang ia selenggarakan saat ini. Dan sebagai teman dekat, Gaia pun lantas berinisiatif untuk mencoba merayu Tullius supaya bisa merahasiakan acara ini kepada Titus dengan cara mendekati Tullius. The benefit of all. An estimation deeply shared. Always so. Gaia pun lantas segera menghampiri Tullius, sembari berbincang dan membahas masa lalu yang pernah dialaminya, sehingga mereka berdua pun terhanyut dalam kemesraan. Dan lantas, mereka berdua pun bermantap-mantap ria. Speak of. Thing. To find a man of my... Reach my ears. The fortune is mine. The petition is for yourself. Lucretia is And never to speak of what has happened this night. Make your heart. Di akhir acara, Petronius pun pamit dan berjanji bahwa dia akan membantu Ludus dan para gladiator milik sang Lanista Batiatus agar dapat dilibatkan dalam pertandingan di arena baru mendatang. Dan disusul oleh Solonius yang juga ikut berpamitan, namun ia masih bersedia menunggu semua tamu pulang terlebih dahulu. Gone as well. The hour is late. Good. Until all gets... Lucretia. Setelah itu, Lucretia memerintahkan para budaknya untuk membersihkan semua tempat acara di kediamannya, supaya tidak terjadi kecurigaan Titus tentang adanya pesta di situ, sembari memperingatkan kembali pada Melita agar pesta ini jangan sampai diketahui oleh Titus sang mertua. Setelah itu, Tullius keluar, sembari berbincang-bincang sebentar, dan menyuruh Lucretia untuk segera melihat Gaia di kamar. Those who understand this house, placing me. Go to her. Gaia? Ternyata, di dalam kamar, Gaia ditemukan sudah tersungkur tak bernyawa, dengan luka hantaman guci, yang tepat mengenai kepalanya. Inna lillahi, wa inna ilaihi, rojiun. Dan Titus yang kebetulan sudah sampai di rumah, ia pun mengetahui akan hal itu, yang sontak membuat Titus menjadi marah besar. Karena, Batiatus telah dianggap, jika ia tidak menuruti perkataannya. Lucretia pun sangat terpukul akan kematian Gaia sahabatnya. Lucretia juga berencana untuk balas dendam kepada Tullius. Akan tetapi, Titus melarangnya, dan justru menyuruh mereka untuk berpura-pura mengatakan, jika Gaia tewas, karena terpeleset jatuh ke tebing, lantaran mabuk. Akibat peristiwa ini, Titus pun menyuruh Batiatus sang anak, untuk segera menceraikan Lucretia istrinya. Karena Titus menganggap, bahwa peristiwa ini, Lucretia lah penyebabnya. So this is why you Spiritman's doing, huh? And What is your meaning? because I foolishly allowed... Of my marriage? No. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film berikutnya. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik, atau referensi untuk alur cerita film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.